Di sebuah desa yang dipenuhi dengan hijauan dan bunga-bunga yang indah, hiduplah seorang anak yatim piatu yang bernama Tono. Tono adalah seorang anak yang baik hati dan penuh dengan kebaikan. Dia tinggal bersama neneknya di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Gimana adik-adik? Masih mau lanjut ceritanya? Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat menikmati. Suatu hari ketika sedang bermain di pinggir hutan, Tono menemukan sesuatu yang bersinar di antara rerumputan. Dia mendekati benda itu dan terkejut ketika menyadarinya bahwa itu adalah seekor keong yang bersinar seperti emas. Tunggu sebentar, keong emas? Tono berkata sambil memegang keong kecil itu dengan lembut. Aku harus membawamu pulang dan menunjukkanmu kepada nenek. Dengan hati yang penuh kegembiraan, Tono membawa keong emas itu pulang ke rumah. Neneknya sangat terkejut melihat keong emas itu. Oh, Tono, ini adalah keong emas legendaris yang selalu diceritakan oleh nenekmu, kata nenek dengan mata yang berbinar-binar. Katanya, siapapun yang menemukan keong emas akan mendapatkan keberuntungan dan kekayaan yang tidak terhingga. Tono sangat senang mendengar itu. Dia memeluk keong emasnya dengan erat dan berjanji akan merawatnya dengan baik. Namun, keberadaan keong emas itu juga menarik perhatian orang-orang di desa. Mereka mulai berbondong-bondong datang ke rumah Tono untuk melihat keong emas itu dengan mata kepala mereka sendiri. Salah satu penduduk desa yang paling tamak, seorang pedagang kaya bernama Budi, juga mendengar tentang keberadaan keong emas itu. Dia langsung datang ke rumah Tono dan menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli keong emas itu. Tono, berapa harga yang kamu minta untuk keong emas itu? Tanya Budi dengan mata yang berkilauan. Tono tergoda oleh tawaran uang yang sangat besar itu. Dia membayangkan betapa mudahnya hidup jika dia menjual keong emas itu. Namun, dia juga merasa terikat dengan janjinya untuk merawat keong emas itu. Tidak, Pak Budi. Saya tidak akan menjual keong emas ini, jawab Tono dengan tegas. Keong emas ini adalah teman saya dan saya akan merawatnya dengan baik. Budi marah dan mengancam akan menggunakan kekerasan jika Tono tidak mau menjual keong emas itu. Namun, Tono tidak gentar. Dia tetap teguh pada keputusannya dan menolak tawaran Budi. Ketika Budi pergi dengan kesal, Tono merasa lega bahwa dia telah mengambil keputusan yang benar. Dia berjanji untuk selalu menjaga keong emas itu dengan baik. Meskipun dia tahu bahwa banyak orang akan menginginkannya. Hari demi hari berlalu dan kehidupan Tono terus berjalan seperti biasa.
Dia dan keong emasnya menjadi teman yang tak terpisahkan. Mereka sering berjalan di sekitar desa dan menikmati keindahan alam yang ada di sekitarnya. Namun, suatu hari ketika Tono sedang berjalan-jalan di hutan, dia tiba-tiba terperangkap di dalam lubang yang dalam. Dia meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Saat dia mulai putus asa, tiba-tiba keong emasnya berkilauan terang. Dengan cepat, keong emas itu bergerak menuju lubang dan mengeluarkan cahaya yang terang. Tono mengikuti cahaya itu, dan dengan bantuan keong emasnya, dia berhasil keluar dari lubang itu dengan selamat. Tono, aku akan selalu ada untukmu, kata keong emas dengan lembut. Tono menyadari bahwa berharganya keong emas itu bagi dirinya. Dia berterima kasih kepada temannya yang setia itu dan berjanji untuk selalu merawatnya dengan baik. Sejak hari itu, Tono semakin menghargai kebaikan dan kesetiaan keong emasnya. Mereka terus menjalani petualangan bersama, membantu orang-orang di sekitar desa, dan menjaga kebaikan di hati mereka. Begitulah kisah petualangan Tono dan keong emasnya yang mengajarkan kepada kita tentang nilai persahabatan, keberanian, dan kesetiaan. Meskipun dunia bisa keras dan penuh dengan godaan, namun dengan memiliki hati yang baik dan teman yang setia, kita bisa menghadapi segala rintangan dan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih adik-adik sudah bersama dengan channel Anak Hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap bersukacita senantiasa dalam menjalani hari ini. Sampai jumpa kembali. Dadah.